Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Saut Channel Berangku Ardiasa. Dan kali ini kita agak sedikit serius sedikit nih ngobrolin soal sesuatu yang akan menemani kita sampai dengan pemilu 2024, yaitu kita akan ngobrolin soal putusan MK. Dan ini adalah serangkai opini dari aku di Serangkai Satu Channel. Tapi sebelum itu kita opening terlebih dahulu. Nah, baik, seperti yang kita ketahui, kemarin pada tanggal kalau nggak salah sekitar 16 Oktober atau 15 Oktober, hari Senin, itu kan sudah disahkan ataupun diketok palu dari persidangan gugatan berkaitan dengan usia Capres dan Cawapres yang awalnya itu usianya 40 tahun minimal untuk bisa mendaftar, tapi karena gugatan itu akhirnya diputuskan kalau boleh di bawah 40 tahun selama dia sudah menjadi bisa wali kota ataupun gubernur yang mana dipilih oleh rakyat atau melalui proses pemilu. Dan sidang yang kedua di minggu depannya itu ada gugatan berkaitan dengan batas maksimal usia capres-cawapres yaitu di 70 tahun, tapi semua gugatan itu ditolak. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngasih informasi terlebih dahulu buat kalian bahwasannya ataupun ngasih warning terlebih dahulu buat kalian yang mungkin agak sensitif terkait masalah bahasan gugatan ini, karena mungkin kan ini berpengaruh ataupun secara tidak langsung nanti akan mengerucut ke salah satu capres dan cawapres yang mana akhirnya bisa mendaftar berkaitan dengan hasil putusan MK ini. Tapi di sini aku mau tekan terlebih dahulu bahwasanya aku tetap mengedepankan istilahnya netralitas di serangkai satu ini, walaupun kita nanti bahas politik. Dan di sini aku lebih pada fokusnya itu terkait putusan MK-nya. Jadi aku nggak mau menyinggung-nyinggung terkait apa ya istilahnya si capres ini salah, capres ini benar atau apapun itu. Tapi aku lebih kepada kita fokus kepada masalah putusan MK-nya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang serius untuk bisa kita diskusikan atau kita bicarakan gitu. Jadi yang pertama aku kasih tahu terlebih dahulu bahwasanya capres-cawapres yang sudah mendaftarkan ada 3 calon ya. Yang pertama dari Prabowo Subianto dan juga Gilang Raka Buming Raka. Kemudian yang kedua ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang ketiga ada Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Jadi ada 3 calon ini gitu. Dan semuanya itu sudah melakukan pendaftaran di KPU per tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober batas pencalonannya, batas pendaftarannya, dan semuanya istilahnya secara hukum itu sah karena memang semuanya sudah mengikuti aturannya, termasuk Mas Gibran yang di bawah 40 tahun dengan putusan MK yang kemarin itu sah untuk mendaftar. Jadi kita tidak akan banyak ngobrol masalah apakah mereka sah atau tidak. Sekarang kondisinya ada sah, tapi kita akan ngobrolin soal masalah putusan MK-nya. Kenapa ini menjadi serius? Oke, kita langsung aja buat aku pribadi gitu berkaitan dengan masalah putusan MK. Jadi buat kalian nggak tahu perjalanan seperti apa. Jadi gugatan masalah batas usia ataupun terkait pendaftaran capres-cawapres ini sebenarnya nggak cuma tahun ini, tahun 2019 pun sudah pernah terjadi dan semuanya kan ditolak gitu dengan dasar hukum yang berbeda. Nah, kita ngobrolin terlebih dahulu masalah ini terkait fungsi negara ataupun dalam menjalankan tugas pemerintahan di negara Republik Indonesia itu kan terbagi menjadi 3 fungsi, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pasti buat kalian yang dulu belajar pendidikan kewarganegaraan tahulah terkait 3 fungsi ini. Yang secara simpelnya legislatif itu yang membuat undang-undang yang mana dipegang salah satunya oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada fungsi eksekutif. Eksekutif itu adalah yang menjalankan undang-undang yang mana dipegang fungsi ini oleh presiden, wakil presiden, dan para menterinya yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga adalah fungsi yudikatif. Yudikatif itu bisa diartikan pengawas lah, ataupun wasit, ataupun yang istilahnya menegakkan undang-undang itu gitu agar dijalankan dengan baik oleh pihak eksekutif dari si pembuatnya legislatif, yang mana si fungsi yudikatif ini dipegang oleh salah satunya adalah MK sendiri gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi harusnya itu bertugas sebagai pengawas, ataupun kalau misalkan ada pelanggaran terkait undang-undang ya dia yang mengadili gitu. Tapi di sini ada fungsi yang kemudian secara tidak langsung MK ini memutuskan sesuatu yang sifatnya membuat undang-undang. Nah, ini yang memang banyak sekali protes berkaitan dengan hal ini, karena kan fungsi pembuat undang-undang, membuat undang-undang itu adalah si
DPR harusnya, bukan lewat MK gitu. Nah, apakah MK sah? Aku kurang tahu detailnya seperti apa, tetapi memang banyak sekali yang menyayangkan gitu ketika MK ini kemudian secara tidak langsung berubah fungsi, karena sudah ada informasi kalau bahwasannya karena MK ini kan nanti sebagai bisa dikatakan istilahnya wasit ya di pemilu 2024. Seperti yang tahun 2019 kan banyak sekali ketika terjadi sengketa pemilu itu kan lewat MK ya, gugatan menggugat ketika ada sengketa. Jadi MK yang memutuskan melihat bagaimana perjalanannya, melihat undang-undangnya seperti apa, dia yang memutuskan karena dia kan sebagai wasitnya gitu. Nah, tapi sekarang di sini itu lebih kepada MK memberikan putusan berkaitan dengan aturan baru gitu dalam pemilu di 2024 ini. Nah, apakah itu boleh atau tidak ya? Nah, kita lihat kronologinya terlebih dahulu ya. Kronologinya adalah gugatan ini itu kan diajukan di bulan kisaran Maret atau April oleh beberapa orang, yang salah satunya dari PSI, kemudian ada juga dari Gerindra juga kalau nggak salah gitu. Dan awalnya dari mereka melakukan gugatan, ada sekitar 7 atau 8 gugatan yang intinya berkaitan dengan penurunan batas usia capres-cawapres ya, dari 40 ke 35 ataupun setauku penurunannya ke 35 gitu. Nah, di Maret April itu kemudian sekitar bulan September itu ada yang ditarik, tapi kemudian ada yang masuk gugatan baru lagi gitu berkaitan dengan masalah itu. Dan di tanggal 16 Oktober yang mana itu mepet banget dengan tanggal batas pencalonan ataupun pencalonannya yang 19 Oktober. Jadi putusan MK-nya itu 16 Oktober, 19 Oktober itu adalah pendaftaran capres-cawapres gitu. Dan di situ dari sekitar 7 sampai 9 gugatan itu ada satu yang diterima sebagian. Nah, diterima sebagiannya ini artinya gugatan yang lain masalah penurunan batas usia itu ditolak semua. Dan ada satu gugatan dari salah satu mahasiswa di Solo yang mana legal standingnya adalah karena dia mengagumi Gibran, karena itu dibacakan di putusan MK-nya, jadi nggak masalah ya aku sebutkan itu. Dia mengagumi Gibran, akhirnya dia mengajukan gugatan agar Mas Gibran ini bisa maju. Itu legal standingnya karena itu sudah ada tuh di berkas gugatannya kalau kalian ngikutin sidangnya gitu. Dalam artian berarti kan ini secara tidak langsung dia juga menspesifikkan siapa yang dia jagokan gitu dalam putusan ataupun gugatan yang diajukan gitu. Nah, gugatan dia diterima sebagian dengan catatan umurnya masih tetap di batas 40, tetapi di bawah 40 itu masih mendaftar dengan catatan ya dia sudah pernah menjadi wali kota ataupun gubernur yang dipilih melalui proses pemilu. Yang mana Mas Gibran ini kan dia wali kota, dipilihnya kan melalui proses pemilu. Jadi dia bisa mendaftar walaupun usianya baru 36 tahun gitu. Jadi masih di bawah standar 40 tahun gitu. Jadi itu riwayatnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah seperti ini gitu, karena akhirnya bagi orang yang melihat dari luar ini udah terlihat secara tidak langsung sangat politis gitu, bisa aku bilang ini sangat politis. Kenapa? Karena yang pertama berkaitan dengan waktunya sendiri gitu. Waktu gugatan ini gitu ini terlalu berdekatan dengan batas batas untuk pencalonannya gitu. Jadi 17 Oktober itu putusannya kenapa harus 17 Oktober? Kenapa nggak setelah setelah pendaftaran aja gitu, biar tidak terjadi huru-hara seperti ini gitu. Tapi ini malah justru milihnya berdekatan dengan batas pencalonan, sehingga ketika itu disahkan otomatis nama yang sudah digaungkan akan masuk itu jadi mudah gitu. Jadi kalau kalian bingung loh masalahnya gimana? Masalahnya kalau aku pribadi gitu, masalah batas capres-cawapres, aku tidak masalah kalau misalkan itu diturunkan 35 tahun. Jujur aja aku tidak masalah ketika itu diturunkan ke 35 tahun. Karena ya mungkin ada banyak pertimbangan, mungkin faktor psikologis atau yang lain ya orang lain lebih paham. Cuman kalau dari aku nggak masalah. Karena ada beberapa pemimpin muda di luar Indonesia kan yang juga memimpin di bawah 40 tahun. Tapi yang jadi masalah adalah harusnya MK bisa melihat gitu kondisinya, ini kan akan ada lagi panas pendaftaran pemilu, dan kalau misalkan mau menyetujui itu gitu, aku lebih prefer menyetujuinya adalah setelah batas pencalonan itu selesai atau setahun sebelumnya gitu. Mungkin tahun sebelumnya belum ada gugatannya, istilahnya ya jauh dari batas pencalonan. Jadinya apa? Jadinya kalau misalkan memang itu disahkan jauh-jauh hari ataupun istilahnya masih ada waktu 2-3 tahun sampai dengan pemilu dibuka,
para kader yang mungkin usianya di bawah 40 tahun itu bisa mempersiapkan diri juga gitu, mempersiapkan diri semisalkan memang mereka mau maju ke jadi capres ataupun cawapres. Pun dari beberapa partai politik mungkin partai politik juga udah akhirnya mempersiapkan kader-kader di bawah 40 tahun yang potensial untuk bisa mencalonkan sebagai capres-cawapres gitu. Jadi span-nya ini jadi skupnya lebih banyak karena kan salah satu alasannya juga mereka pengen membuka artinya hak-hak konstitusional untuk mendaftarkan diri, untuk dipilih, itu kan mereka ingin membuka secara lebar gitu di bawah 40 tahun, nggak dibatasi 40 tahun gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti harusnya putusan MK ini harusnya jauh-jauh hari sebelum pemilu, karena itu akan membuka kesempatan untuk para partai-partai menyiapkan kader-kader gitu. Nah, kalau kayak seperti ini kan jatuhnya jadinya ya apa ya, partai yang lain tidak siap untuk mempersiapkan kadernya untuk ya siapa yang mau dicalonkan ataupun calon-calon yang mungkin namanya belum muncul pun ya mereka kan biasanya nge-push orang yang memang sudah sesuai dengan aturan sebelumnya kan. Nah, tapi akhirnya di sini ya dicondongkan cuma satu orang gitu dibandingkan kemarin kan ada banyak banget nama-nama yang potensial sebagai capres-capres yang mana akhirnya ya dengan putusan MK yang sangat mepet ini akhirnya ya kecenderungan ataupun kecondongan untuk maju itu akhirnya menjerumus ke satu orang gitu, dan mana kalau orang lihat, aku pribadi ngelihat ini sangat politis gitu, sangat politis ya, yaitu berkaitan dengan jarak antara itu diputuskan dan enggak. Satu itu aku masalah yang pertama adalah masalah timeline-nya yang menurutku ini udah dipersiapkan. Aku nggak ngomong ini siapa yang persiapkan, intinya aku lebih ngelihat dari ini bukan sesuatu yang normal, ini sesuatu yang sudah di planning sebelumnya gitu berkaitan dengan masalah gugatan itu gitu, bahkan sampai istilahnya mahasiswa melakukan gugatan dan gugatan diterima sebagian gitu. Berarti kan mahasiswa ini lebih jago daripada para politis-politis PSI, Gerindra dan lain-lain ya, yang bisa akhirnya gugatannya itu diterima kayak gitu, dan akhirnya gugatan MK persetujuan ini hanya menguntungkan satu nama saja untuk bisa maju, itu juga akhirnya menciderai putusan yang niatnya adalah untuk membuka peluang generasi muda ataupun di bawah 40 tahun untuk maju gitu, karena ya terlalu mepet gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mungkin potensial juga karena dia tidak dipersiapkan dan tidak mempersiapkan diri, akhirnya kan belum bisa mendaftar di yang tahun 2019 ini. Beda dengan salah satu nama ini yang memang isunya udah gencar banget dan istilahnya sudah banyak, sebelum ini kan sudah banyak pendekatan ya dari salah satu calon gitu presiden yang mana dia sudah melakukan pendekatan ke orang ini gitu. Jadi itu yang pertama berkaitan dengan masalah waktunya. Yang kedua adalah berkaitan dengan tadi putusan MK-nya sendiri, karena sudah banyak ahli-ahli hukum yang menyuarakan pendapat kalau putusan MK ini itu secara hukum salah gitu. Ya makanya ini kan sekarang lagi digugat kan, makanya ini sedang diselidiki oleh Dewan Etik MK ataupun MKMK gitu, yang mana salah satu yang digugat atau dilaporkan adalah ketua dari MK yaitu Pak Usman, yang statusnya di sini adalah keluarga, bisa dikatakan paman dari orang yang diuntungkan dari putusan MK tanggal 16 Oktober ini gitu. Jadi ini yang berarti kan memang ada yang tidak beres gitu, dan kalian bisa lihatlah beberapa wawancara di YouTube gitu, salah satunya di Narasi berkaitan dengan masalah putusan MK itu. Di situ ada ahli tata hukum negara yang menyuarakan kalau putusan MK ini ya ada istilahnya kesalahan-kesalahan yang fatal gitu, merubah berkaitan dengan aspek demokrasi. Seperti simpelnya tadi aku sampaikan masalah legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan ketua MK sendiri Pak Mahfud MD, mantan ketua MK sendiri juga menyampaikan bahwasannya dia bahkan kemarin diwawancarai di Narasi TV ya, di Narasi TV setelah pencalonan KPU pun beliau masih menyebutkan bahwasannya secara itu diproses itu juga udah salah gitu dari MK-nya sendiri gitu. Nah, tapi memang beliau menyampaikan ketika itu sudah diputuskan di hukum MK itu ya putusannya mutlak gitu ya. Sekarang tinggal prosesnya adalah di MK-MK ini yang mengadili terkait kode etik dari para hakim MK yang memutuskan itu gitu. Nanti kita lihat apakah gugatan terkait ataupun masalah terkait kode etik ini nanti terbukti atau enggak gitu. Karena di sini kan berarti ada keterlibatan keluarga dalam melakukan putusan itu yang menguntungkan salah satu calon, dalam artian itu kan nggak boleh istilahnya
seorang hakim MK itu punya kedekatan keluarga terhadap sesuatu yang sifatnya apa ya istilahnya memutuskan untuk punya ada yang hasil putusannya itu menguntungkan keluarganya, salah satu keluarganya. Mana di sini kan juga bahkan di gugatan yang terakhir kan dia secara spesifik kan si mahasiswa di Solo itu menyebutkan nama gitu, dan itu yang salah satunya yang tidak diperbolehkan gitu, memutuskan untuk lingkup keluarga itu yang juga lagi diperiksa gitu. Makanya satu tadi berkaitan dengan waktunya yang menurut aku sangat tidak wajar gitu, dan yang kedua adalah berkaitan dengan banyak ahli tata hukum negara yang menyebutkan bahwa putusan MK itu mencederai demokrasi, dan yang ketiga nih yang aku ingin soroti gitu. Sekarang gini, kepercayaan publik terhadap MK itu jatuh gara-gara masalah putusan ini gitu. Sekali lagi kita tidak mempermasalahkan nama Mas Gibran yang maju dari hasil putusan, karena itu sudah sah ya, secara legal standing-nya kan sudah sah gitu, karena sudah ditetapkan dalam aturan pemilunya. Tapi aku mau menyampaikannya gitu, karena kita itu kepercayaan MK jadi turun gitu. Jadi kita nanti di pemilu 2024 itu kan MK ini bakal menjadi wasitnya gitu. Bahkan kalau misalkan ada gugatan pemilu, dia juga yang mengadili terkait gugatan pemilu kayak tahun 2019 kan Pak Prabowo dan timnya itu kan menggugat ke MK gitu berkaitan dengan hasil capres-capres yang mereka meyakini kalau bahwasanya terdapat kecurangan gitu. Nah, sekarang kita di awal saja sudah diperlihatkan adanya bisa dikatakan cacat hukum gitu, cacat hukum yang itu adalah dilakukan oleh MK, walaupun ini masih dalam proses penyelidikan ya, tapi secara kepercayaan publik terhadap MK itu udah jatuh di tahap awal ini. Nah, gimana kita bisa percaya selama perjalanannya pemilu 2024 itu akan netral ataupun tidak akan ada campur tangan dari pihak-pihak yang punya kekuatan untuk bisa merubah hasil dari pemilu, ataupun kalau enggak masalah merubah hasil pemilu, tapi lebih kepada bisa meyakinkan kita sebagai pemilih bahwasanya proses pemilunya itu akan berjalan secara adil dan netral. Nah, ini yang aku khawatirkan tuh ini gitu. Jadi aku nggak masalahin aku dukung siapa terus siapa yang masuk karena putusan MK-nya. Aku lebih kepada yaitu gimana kita bisa percaya pemilu tahun ini, pemilu tahun 2024 itu akan bersih dan jujur kalau di awal saja fungsi MK yang harusnya menjadi wasit sebagai pemilu itu sudah membuat kepercayaan aku untuk pemilu ini udah istilahnya yang awalnya aku percaya 2024 itu pemilunya akan bersih, adil dan jujur katakanlah ya 100%, tapi gara-gara apa yang terjadi di MK ini gitu, aku jadi kayak jadi 50% gitu, jadi 50-50, aku jadi kayak aduh bisa nggak ya ini pemilunya menjadi bersih dan jujur segala macam kayak gitu. Jadi aku harapanku masalah terkait hal ini dari MK sendiri yang sedang menyelidiki terkait masalah kode etik itu benar-benar tidak terintervensi dari orang-orang, karena beliau juga sudah menyampaikan ada di beritanya, kalian bisa cek sendiri. Ketua MK ini menyatakan bahwasanya dia juga sudah diteror oleh ada beberapa golongan gitu, baik itu dari golongan komisaris, menteri, ataupun dari partai gitu, yang istilahnya ya bisa dikatakan kalau kemudian dia memutuskan bersalah ketua MK ini, bisa jadi masalah hasil putusannya itu kan bisa dicabut, atau aku nggak tahu sih bisa dicabut atau seperti apa prosesnya, tetapi kan itu juga berarti menjatuhkan salah satu pasangan calon gitu, karena ya memang dari ketiga calon capres-capres ini kan hanya ada satu yang memang dia bisa masuk karena putusan MK. Jadi secara tidak langsung dia keputusan MK ini akan merugikan ke salah satu calon itu kalau memang putusannya adalah bersalah ya, putusan kode etiknya ada pelanggaran gitu. Jadi ya aku hanya berdoa kepada MK semoga bapak-bapak ini tetap netral gitu, walaupun ya rasa pesimisnya itu tetap ada gitu, karena sudah ada jejak digital kalau ketua MK-nya ini juga sebelumnya pernah melakukan deklarasi atau pendukungan terhadap salah satu paslon. Tapi aku berdoa banget gitu, karena wajah MK ini udah bisa dikatakan hancur gitu di beberapa mata orang gitu. Salah satu di aku gitu, di tahun ini aku melihat MK ini kayak sudah terlalu bermain politis gitu, atau sudah terjerumus kepada permainan politik gitu. Karena sebelum-sebelumnya walaupun ya sebelumnya kan juga pernah ada hakim MK yang kena ya korupsi di KPK juga, bahkan sekarang ini ketua KPK-nya juga lagi diperiksa. Jadi banyak sekali cacat hukum yang terjadi di
pemerintahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini aku jujur aja ya, di pemerintahan Pak Jokowi banyak banget menteri-menteri yang kena kasus, kemudian ini ketua MK-nya juga sedang diselidiki terkait kode etik. Ketua KPK ya benar ya, ini juga lagi diselidiki karena berkaitan dengan pertemuannya dengan Menteri Pertanian ya. Iya, terkait masalah itulah. Jadi ya semoga pemilu, aku harapannya sih tetap pemilu ini bisa bersih, bisa lancar gitu. Siapapun dukungan kalian dukung siapapun ya. Silakan kalian dukung sesuai dengan kapasitas capres-capres kalian gitu, pun nanti kita bisa melihat dari perdebatannya. Jadi nggak cuman istilahnya tutup mata saja, kalian cuma melihat wah apa ya istilahnya ngelihatnya itu kayak cuman sebelah mata atau seperti apa. Kalian harus bisa membuka hati kalian untuk semua calon, nanti bisa dibuktikan dari bisa pertama dari program visi misi dan juga hasil debatnya itu. Nah, nanti mungkin aku bikin video berkaitan dengan informasi 3 capres-capres ini, berkaitan siapa aja yang dibalik dukungannya, partai-partainya, visi misinya seperti apa. Karena kalau nggak salah sudah keluar, aku kemarin udah lihat di Instagram ada yang ngepost visi misinya. Nanti kita bisa ngelihat dari situ. Karena sesuai yang pernah aku sampaikan bahwasanya Setangkai Satu akan ngambil jalur sebagai apa ya istilahnya di pemilu ini sebagai media yang mencoba untuk netral dan juga menyampaikan informasi-informasi yang sekiranya mungkin dibutuhkan buat kalian para pemilih gitu. Jadi mungkin tuh yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah berkaitan dengan opini aku gitu. Jika kalian mungkin nggak setuju atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi sampai ketemu di video berikutnya di Setangkai Satu channel. Bye bye.